terlebih dahulu datang sama Tuhan Yesus. Ya, dong sama Tuhan. Yesus, guru kasihanilah kami. Terus Tuhan Yesus suruh mereka kemana? Pergi sama imam. Iya, imam. Tapi dong sudah sampai kepada imam-imam atau belum? Belum. Dalam pembacaan ayat Tuhan ini, dong belum sampai kepada imam-imam yang Tuhan Yesus suruh itu. Sampai di tengah jalan dong sudah dapat apa? Dong sudah dapat kesembuhan. Tapi dong baca dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Oke. Dong belum sampai kepada imam-imam lagi, dong sudah mendapat kesembuhan. Iya. Terus setelah dong mendapat kesembuhan itu terus bagaimana? Kakak Jesse dan teman-teman tadi kita membaca, setelah dong belum sampai kepada imam-imam, Tuhan Yesus bilang kan pergi sama imam-imam kasih tuntunan punya kesakitan itu. Tetapi belum sampai kepada imam-imam, begini dong sudah mengalami mujizat di tengah jalan. Coba Bapak Ulo mau bilang, seandainya kita ada di posisi itu, tong sudah sakit kusta ini, Bapak Ulo mau bilang bagaimana dia ciri-ciri. Pokoknya itu penyakit kalau firman Tuhan bilang itu penyakit kutukan. Iya. Itu kecuali seorang imam atau hamba Tuhan, mereka yang kasih kesembuhan baru bisa sembuh. Tapi ini ke-10 orang ini dong pergi sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang kan pergi sama imam-imam kesembuhan punya kesakitan itu. Tapi belum sampai di sana, baru sampai di jalan, Tuhan sudah mengalami kesembuhan. Terus dari 10 orang ini yang kembali sama Tuhan Yesus mengucap syukur itu 10 orang juga. Tidak, cuma 1 orang saja. Cuma 1 orang saja yang datang kepada Tuhan Yesus, dia kembali mengucap syukur. Berarti dari ayat firman Tuhan ini 1 orang yang dia tahu apa? Berterima kasih atau bersyukur. Itu coba Tuhan cuma bilang saya kan beri ke imam-imam begini. Dong tidak sampai di imam-imam, baru sampai tengah jalan dong sudah mengalami kesembuhan. Berarti itu tadi dia punya ayat terakhir yang ke-19 bilang, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya berarti ini tidak terlepas dari kita punya iman. Bagaimana cara kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Iya, 10 orang Kristen berarti kan tidak bisa datang cari Tuhan, tapi karena mereka punya iman, mereka datang kepada Tuhan. Iya. Di sini firman Tuhan tadi bilang mereka datang kepada Tuhan. Kalau kita hari ini cara kita datang kepada Tuhan berarti bagaimana? Kalau hari ini kita tidak bisa lihat Tuhan secara fisik, secara nyata. Berarti cara kita datang kepada Tuhan bagaimana? Mama Ulo dengan teman-teman sekalian. Beribadah, terus berdoa, terus kita membaca Alkitab. Ya, membaca Alkitab. Baca Alkitab hari ini Mama Ulo dan teman-teman kau bisa bilang oke baca Alkitab. Kita bisa bicara. Tapi Mama Ulo berharap ada yang mau baca Alkitab. Bisa ya. Iya, baca Alkitab itu mungkin tidak terlalu susah. Duduk sedikit saja, luangkan waktu sedikit, tapi itu sudah iblis itu dia tidak mau kita melakukan yang begitu. Kalau kita melakukan kebenaran itu biasa dia bikin kita mengantuk, dia bikin kita lupa, tapi kita harus lawan dia. Ya seperti 10 orang kusta tadi ini. Begitu dong hidup rasa, tapi dong harus kemana? Dong datang kepada Yesus. Tuhan Yesus bilang kan pergi ke imam-imam. Tapi belum sampai kepada imam-imam, ke 10 orang kusta ini dong sudah tahir. Coba Yesus bayangkan orang yang sakit lama, tidak ada tanda-tanda untuk sembuh, tetapi ketika Tuhan pulihkan, pasti orang itu dia merasa apa? Dia merasa apa? Senang, pasti bilang puji Tuhan, haleluya, Tuhan itu baik. Bilang Tuhan itu baik. Ya, jadi 1 orang tadi ini dia saja yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara dia kembali kepada Tuhan. Coba kita lihat di ayat 15 itu. 16 itu. Lukas 17 ayat yang ke-15-16 itu, seorang dari mereka, berarti dari 10 orang itu berarti 1 orangnya
seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dengan suara apa? Suara nyaring berarti suara yang keras. Iya, mungkin di sini kita memuji Tuhan, kita berdoa, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau sungguh dahsyat. Ya, orang itu saat itu dia bersyukur kepada Tuhan dengan suara yang nyaring. Lalu ayat 16 dibilang, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ya, jadi kembali lagi ke dalam firman Tuhan di dalam Alkitab, orang Samaria itu dong tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dong itu percaya kepada dong punya dewa-dewa, dong sembah kepada ilah-ilah lain. Tetapi orang Samaria ini ketika dia datang kepada Yesus dan dia melihat dia mendapat kesembuhan, langsung dia datang dipercaya kepada Tuhan, dia kembali kepada Tuhan itu dengan ucapan syukur, dengan suara yang nyaring, begitu saja. Tetapi dia tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus, dia bersungkur dan dia berdoa mengucap syukur. Padahal Alkitab di sini dibilang orang itu adalah orang Samaria. Ya. Jadi Alkitab bilang orang Samaria itu dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak percaya Tuhan Yesus itu lahir di kandang yang hina, ya, terus sudah jalankan dia punya visi misi di dunia. Dong salibkan dia, dia mati dan dibangkit, dia tidak percaya. Tetapi di dalam firman Tuhan ini ayat yang ke-16 dibilang, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ya, berarti Mama Jessie mau bilang sama kamu semua di sini, hari ini kita punya kekristenan, kita percaya kepada Tuhan. Oke, sudah sampai di situ, tapi firman Tuhan bilang kita harus mengucap syukur, kita juga harus menjaga iman kita ini, karena suatu ketika Tuhan pulihkan orang lain, orang yang tidak mengenal Kristus, orang lain lebih nanti sungguh-sungguh dari kita lagi. Di sini firman Tuhan bilang ini orang Samaria, seorang Samaria, tapi dia yang datang mengucap syukur, dia yang datang bersungkur di kaki Yesus. Dia mengucap syukur Tuhan sudah pulihkan dia dari punya sakit apa? Kusta. Puji Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita apa yang terpenting dalam hidup ini. Tidak ada selain kita datang mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah tolong kita orang. Tuhan tolong kita untuk banyak ya. Mama Jessie itu mau bersakit terlalu banyak. Tuhan tolong orang. Jadi tidak ada lain lagi yang bisa kita buat untuk pada Tuhan selain kita datang mengucap syukur, kita membaca firman, kita berdoa mengucap syukur. Bisa. Oke, jadi di sini firman Tuhan bilang di ayat yang terakhir itu ayat 19 dibilang, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan kita. Nah, di sini kita menjaga iman kita, terus percaya kepada Tuhan. Ya, tidak ada yang lain, cuma siapa? Tuhan saja. Tuhan yang sanggup, Tuhan yang berkuasa atas hidup dan kehidupan Mama Jessie dengan teman-teman. Teman-teman hari ini masih kecil, hari ini masa kecil biasanya tidak bisa buat apa-apa. Tidak. Hari ini mulai dari yang kecil ini kita belajar terus untuk mengasihi Tuhan lewat membaca firman Tuhan. Cuma itu bisa kita lakukan sama Tuhan dengan cara kita membaca firman Tuhan, berdoa, jam ibadah kita beribadah. Tidak sampai di situ kita harus melakukan apa yang baik yang Tuhan mau. Mungkin dengar-dengaran kita melakukan kebaikan di tempat dimana kamu bermain, di sekolah, di rumah. Kita berbagi kasih lewat karakter hidup kita. Oh, orang ini dia begini karena dia begini, dia rajin begini karena dia, akhirnya dia begini. Tuhan, Mama Jessie tidak bisa menguraikan firman Tuhan ini.